Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga tentunya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kembali kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dalam bimbingan konseling. Dan untuk materi hari ini yaitu mengenai berpikir dan bersikap positif. Kira-kira apa tujuannya untuk membahas materi ini? Tujuannya yaitu Bapak ingin anak-anak Bapak di sini dapat memahami apa sih itu berpikir positif dan bisa menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari serta mencapai pribadi yang mampu mengaplikasikan berpikir positif ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya yaitu tebak gambar. Nanti akan ada sebuah tayangan gambar. Kira-kira apa sih yang tersirat atau terlihat dari gambar tersebut? Gambar apa gitu? Nah, ini ada gambar ya. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda menemukan gambar manusia dalam gambar ini? Kalau kita lihat kan gambar ini terlihat seperti pohon ya. Yang kedua, berapa jumlah wajah orang atau manusia dalam gambar ini? Ya, silahkan Bapak kasih waktu atau boleh di pause dulu videonya. Ya, cukup ya. Nah, ini dia. Ini ternyata ada gambar bayi ya. Ada berapa? Bisa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jawabannya adalah 9 gambar bayi. Nah, makna dari tebak gambar ini nanti Bapak jelaskan ya setelah tayangan gambar selanjutnya yang akan Bapak perlihatkan untuk ditebak. Nah, ini gambar selanjutnya. Bisakah menemukan binatang dalam gambar ini? Binatang apakah yang ada di sini? Kasih waktu silakan. Ya, cukup. Nah, bisa ya jawabannya. Bisa kita lihat di sini ada binatang serigala. Nah, makna dari tebak gambar ini adalah jadi ketika kita melihat sesuatu itu kita jangan dengan mudah menyimpulkannya. Kita harus mencari tahu secara detail terlebih dahulu supaya kita tidak apa ya, gampang kecewa apalagi kalau sampai kita gampang negative thinking gitu terhadap suatu keadaan atau terhadap seseorang. Nah, oleh karena itu, kita harus berpikir positif dulu dan mencari tahu. Nah, berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Jadi kalau banyak masalah, banyak keluhan, banyak apa ya, sesuatu yang harus dipikirkan gitu kan, harus dikerjakan. Kalau kita mengeluh terus, kalau kita selalu berpikiran negatif, akhirnya bukan malah terselesaikan, yang ada membuat kita stres atau depresi. Nah, oleh karenanya kita harus berpikir positif. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing tentunya berbeda. Begitu pula dengan kita, ada yang ketika kita menjalani sehari-hari, ada yang punya banyak masalah, halangan, rintangan, tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tapi kembali lagi, kalau kita berpikir positif, kita pasti bisa menyelesaikan dengan baik tanpa membuat diri kita jadi stres bahkan depresi tadi. Tidak peduli hujan maupun panas, kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya.
Tekanan hidup yang terus mendera jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Jadi akhirnya hidup tidak terasa asik atau menyenangkan. Apa sih pentingnya berpikir positif sendiri? Nah, pentingnya adalah dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan, ada masalah. Namun sebaiknya adalah kita tetap tabah dan berpikir positif. Dari dinamika kehidupan, dinamika naik turun ya, sesuai maupun tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kadang kan kita tidak bisa menawar atau kita ingin hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ada kadang kekecewaan, ada kesedihan. Nah, akan tetapi ketika kita berpikir positif, kita akan tetap bersyukur dan menjalaninya dengan baik. Nah, di sini juga dikatakan karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika kita menyadarinya. Jadi, selalu ada hikmah, selalu ada manfaat di balik kejadian yang terjadi. Nah, manfaat berpikir positif dan senyum. Nah, biasanya orang yang selalu berpikir positif itu selalu berusaha tersenyum, jadi tidak gampang marah, tidak gampang cemberut. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama, jasmani tubuh kita menjadi lebih sehat, tidak sakit-sakitan karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Nah, yang kedua, dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Jadi, suasana di lingkungan, suasana hati kita tuh jadi nggak gampang tersulut gitu, nggak gampang marah-marah. Yang ketiga, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih ya, jadi mudah untuk berkonsentrasi, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih semangat. Nah, untuk menuju kesuksesan, sukses itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau menurut Bapak pribadi, sukses itu ketika kita mampu mencapai apa yang kita inginkan dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, salah satunya adalah dengan berpikir positif tadi. Namanya hidup ibaratnya nggak ada cukupnya. Tapi ketika kita berpikir positif, meskipun mungkin kita gajinya tidak besar, tapi kita akan merasa tetap bahagia dan kita juga bisa bermanfaat gitu untuk orang lain, untuk keluarga gitu kan. Jadi menurut Bapak itu kesuksesan yang sebenarnya. Siapa yang ingin sukses? Bapak tanya di sini. Kita semua ya. Nah, kuncinya adalah jangan sekali-kali berpikiran negatif. Jadi kalau ikut ujian, ikut lomba, ikut tes, kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berpikir positif, kita akan berhasil. Nah, kalaupun nanti bisa gagal, kita tetap berpikir positif bahwa kegagalan itu selalu mengajarkan. Jadi di balik kegagalan selalu ada hikmah yang membuat diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, buang jauh-jauh hal negatif. Terus juga kalimat-kalimat negatif dalam pikiran Anda. Misalkan, kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu nggak akan sukses. Nah, jangan. Kita harus optimis. Jangan ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal gitu kan. Kami belum pernah melakukannya. Nah, jadi jangan sampai kata-kata negatif tadi selalu terpikir bahkan diucapkan dari diri kita. Nah, kami tak sanggup melakukannya. Saya belum siap melakukannya. Itu bukan tanggung jawab kami dan sebagainya. Kata-kata tersebut kadang malah membuat diri kita menjadi down gitu. Nah, sekarang ada 12 cara di sini. Sebenarnya banyak caranya, tapi di sini ada 12 dulu. Membangun sikap berpikir positif. Pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis. Jadi selalu penuh harapan, selalu percaya diri. Tapi di sini juga tetap introspeksi ya. Kalau ada kekurangan, kita selalu memperbaiki. Kedua, kita bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Jadi selalu bersyukur. Tiga, kamu bisa memilih cepat pulih. Jadi kita jangan sampai berlarut-larut gitu. Empat, kamu bisa memilih cerita. Nah, bisa cerita ke teman dekat, sahabat, ke orang tua, ke guru BK, atau ke siapapun yang bisa kita percaya dan bisa membantu.
5. Kamu bisa memilih bersikap antusias, penuh semangat. 6. Kamu bisa memilih lebih peka. Jadi kita harus lebih peka ya. Jangan sampai kita cuek gitu. 7. Kamu bisa memilih humor. Nah, humor kan canda ya, itu bisa mencairkan suasana. 8. Kamu bisa memilih sportif. Sportif itu jadi kita itu mungkin berlomba, tapi kita tetap apa ya, tidak tidak berusaha menghalalkan segala cara gitu. 9. Kamu bisa memilih rendah hati, tidak sombong. 10. Kamu bisa memilih bersyukur. 11. Kamu bisa memilih beriman. Nah, 12. Kamu bisa memilih berpengharapan. Jadi berpengharapan di situ selalu penuh harap. Nah, kegiatan peserta didik, kisah Bapak, anak, dan keledainya. Di sini Bapak mau membacakan cerita ya. Suatu hari ada seorang bapak bersama anaknya dan seekor keledai. Tibalah mereka di kota A. Si anak naik keledai. Bapaknya berjalan di sampingnya, orang-orang berkata, dasar anak gak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan kaki? Nah, selanjutnya ketika tiba di kota B, gantian sang bapak yang naik keledai. Anaknya jalan di sampingnya. Lalu orang-orang berkata, gimana sih tuh bapak, masa anaknya dibiarkan jalan kaki? Nah, dan saat berada di kota C, mereka berdua menaiki keledainya bersama. Orang-orang yang melihatnya berkata, dasar anak dan bapak tidak punya perasaan. Masa keledai dinaiki berdua sih? Akhirnya tibalah di kota D. Mereka berjalan kaki sambil memegang tali keledai dan tetap saja ada orang yang berkata, hah, bapak dan anak yang bodoh. Masa punya keledai tidak digunakan sama sekali? Nah, akhirnya saat melintasi kota E, dengan menggotong keledai tersebut, orang-orang yang berpapasan heran penuh tanda tanya. Komentarnya, dasar edan, dunia terbalik, keledai menunggangi. Nah, tadi kita sudah sama-sama eh, membacakan ya, atau mencoba menelaah cerita tentang bapak, anak, dan juga keledai yang singgah ke beberapa kota. Dan mereka mendapatkan komentar dari orang-orang gitu kan. Nah, untuk kuis kali ini, seperti biasa silahkan tulis nama lengkap, kelas, dan pertanyaannya adalah, menurut anak-anak Bapak semua, apa sih makna yang bisa diambil dari cerita tersebut yang berhubungan dengan tentunya dengan berpikir positif. Kira-kira apa maknanya dan apa kaitannya dengan berpikir positif. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Nah, silahkan nanti jawabannya tulis di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.